AHY dan Puan Maharani mengincar posisi wakil presiden sangat boleh, sangat-sangat boleh, dan sangat-sangat diperbolehkan di negara ini, ya, karena mereka punya hak untuk menjadi siapapun di negara ini, asalkan dengan cara yang mengikuti aturan main di negara ini, yaitu di pemilu 2029 nanti. Jadi kalau narasi yang berkembang kan, wah, Puan Maharani dan AHY mengincar posisi wakil presiden, seolah-olah itu sesuatu yang buruk. Saya bilang enggak, sangat-sangat boleh, dan itu adalah hak mereka yang dilindungi di Undang-Undang Dasar 45 di negara ini, asalkan di dalam koridor-koridor hukum yang berlaku berdasarkan Undang-Undang Pemilu. Nah, sebenarnya kalau kita bicara dua nama ini, Puan dan AHY, ya kita open-open aja ya, bahwa dua nama ini ya berseliweran lah ya di media sosial, ya sudah dibangun narasi bahwa mereka inilah yang ada di balik atau aktor di balik serangan-serangan terhadap Mas Gibran selama ini. Jadi tidak bisa dipungkiri ya, dua nama ini selalu disebut-sebut. Makanya ya yang saya baca komentar tadi itu jelas gitu kan. Salah satu dari berbagai pihak yang menyebutkan Puan dan AHY dibalik dari serangan ke Mas Gibran, wakil presiden kita. Saya mau mengatakan begini, ya, bahwa dalam konteks, ya saya bicara dalam konteks politik praktis, ya, boleh nggak AHY dan Puan mengincar jabatan wakil presiden? Seperti yang saya katakan tadi, boleh. Tapi yang paling ekstrim adalah, boleh nggak Puan dan AHY ada di balik serangan terhadap Mas Gibran? Jawabannya sangat boleh dalam konteks politik praktis. Dalam konteks strategi pemenangan, sangat-sangat boleh. Ya, jadi misalnya nih, Puan dan AHY ingin maju di 2029. Mereka ingin maju menjadi wakil presiden. Nah, tentu mereka ingin memenangkan kan, dan ingin agar mereka dinilai lebih baik oleh masyarakat daripada lawannya. Ya, bahkan Puan dan AHY pun akan berlomba-lomba agar salah satu dari mereka yang paling baik, ya, sehingga masyarakat akan memilih mereka gitu. Nah, kalau dalam konteks ini, konteks strategi politik praktis, kalau Puan dan AHY, ini saya bicara begini, ini dalam konteks strategi ya. Kalau membiarkan Mas Gibran ya menjalankan tugas ke wakil presidennya dengan baik, maka semakin hari Mas Gibran itu otomatis
ya, secara popularitas semakin tinggi dan elektabilitasnya semakin tinggi, maka Gibran akan menjadi lawan terberat yang mungkin sulit ditandingi oleh Puan dan AHY di 2029. Keuntungan dari Mas Gibran adalah beliau wakil presiden saat ini dan beliau menjalankan program-program, ya, tentu yang program-program presiden yang diamanahkan untuk dijalankan oleh Mas Gibran itu kan akan menjadi poin plus bagi Mas Gibran di masyarakat, ya, di mana hal itu tidak mungkin bisa dilakukan oleh Puan dan AHY. Ya, jadi Mas Gibran bisa bertemu dengan masyarakat, bisa menjalankan program ini dan itu, ya, sehingga masyarakat senang dan kemungkinan masyarakat akan memilih kembali Mas Gibran dengan pasangannya. Misalnya kalau dengan Pak Prabowo, ya dengan Pak Prabowo untuk di 2029. Nah, dalam konteks strategi ini tentu tidak menguntungkan bagi AHY dan Puan, ya. Jadi boleh nggak sekarang ini mereka menyerang Mas Gibran agar supaya elektabilitasnya tidak semakin tinggi gitu? Boleh. Pokoknya jangan sampai Mas Gibran ini, ya, dari tahun ke tahun semakin harum namanya. Ya boleh-boleh aja, ya. Dan tidak menutup kemungkinan, ya, tidak menutup kemungkinan bahwa Mas Gibran akan menjadi salah satu calon wakil presiden atau presiden yang diperhitungkan di 2029. Nah, ini tentu, ya, kalau dalam konteks untuk partai politik mendapatkan kekuasaan, tentu ini menjadi ancaman, ya, bagi tokoh-tokoh mereka untuk bisa berlaga di 2029. Ya, bagaimanapun orang yang menjabat itu memiliki nilai plus dalam kontestasi ke depan nantinya. Jadi itu, ya, menurut saya, makanya saya melihat narasi-narasi yang dibangun ini, ya, dengan mengatakan AHY dan Puan dibalik, ya, walaupun mungkin tidak secara langsung mengatakan itu, tapi kan sudah mengarah ke sana gitu, ya, sehingga membuat, ya, kayak Partai Demokrat akhirnya harus bicara menjelaskan, PDIP juga begitu gitu kan. Tapi, ya, masyarakat harus tahu bahwa dalam politik kepartaian ini hal-hal yang biasa. Tapi tentu juga dalam berpolitik itu, ya, saya lepaskan dulu nih urusan AHY, urusan Puan, urusan Mas Gibran, ya. Ya, jadi saya keluar dari konten yang saya bicarakan. Tapi ini lebih ke umum bahwa boleh untuk menyerang, sangat-sangat boleh. Tapi tentu dengan cara-cara yang tidak perlu juga elegan, tapi masuk akal lah. Jadi masuk akal sehingga masyarakat, misalnya ada lawan politik atau pejabat yang mau dihantam, ya, agar supaya pejabat ini tidak semakin harum namanya, tentu yang dihantam itu kebijakannya, yang dihantam itu adalah
statement-statementnya. Yang harus dicari celah itu, cari celah adalah kegiatan-kegiatannya yang kalau diterima oleh masyarakat itu bisa menjadi bagi masyarakat menjadi yang masuk akal, atau paling nggak oh iya bisa terpikirkan, bukan malah menyerang misalnya fisiknya, menyerang gesturnya ya, atau bahkan memaki-maki. Ya itu sesuatu yang tidak bisa dikatakan tidak pantas ya dalam politik sekalipun gitu. Karena kalau bicara politik itu bicara strategi, dan kalau bicara strategi bukan berarti harus maki-maki kan. Tetap strategi itu harus sesuatu yang enak untuk dilihat, enak untuk dinilai gitu. Nah, kalau sampai ada ya para politisi yang menyerang pejabat karena takut pejabat itu elektabilitasnya ke depan tinggi dengan cara-cara kasar, ya itu artinya si calon ini ya yang ingin menjadi sesuatu ke depan itu adalah calon yang tidak memiliki konsep yang baik, calon yang tidak punya kapasitas untuk menjadi pejabat ke depan, ya hanya ingin mendapatkan kekuasaan saja. Dan itu ya masyarakat harus mulai menilai, melihat dari situ. Misalnya ada pejabat diserang oleh politisi, ya wajar-wajar, karena tujuannya menghentikan agar supaya elektabilitas dan popularitas pejabat itu jangan sampai naik, itu wajar. Tapi lihat ya, politisi itu menyerang dengan cara apa? Kalau dia menyerang dengan kebijakan ya, statement-statement itu dikoreksi, nah itu oke, wajar. Tapi kalau sudah fisiknya sudah sudah ke maki-maki, nah itu menandakan politisi itu atau politisi yang menyuruh orang-orang itu untuk menyerang, itu jelas bahwa politisi yang tidak punya pemikiran, tidak punya konsep, yang hanya bisa mendapatkan kekuasaan, yang ingin mendapatkan kekuasaan dengan cara menghalalkan segala cara ya. Jadi sekali lagi kembali ke konten yang awal, kalau Puan dan AHY ingin menjadi wakil presiden, apakah dibolehkan? Sangat-sangat dibolehkan. Apakah mereka boleh dari sekarang itu menghantam lawan politiknya agar supaya mereka dipilih di 2029? Sangat-sangat boleh ya. Tapi masyarakat harus mulai menilai. Dalam menyerang itu harus dilihat apakah punya logika yang sehat atau hanya memaki-maki. Saya pikir cukup.